Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ekonomi Mikro yang beranggotakan 7, yaitu Ayu Anissa, Dede Akbar Ramadan, Hasna Imtitsal, Siva Alfian Mara, Sofi Anggraini, Sri Damayanti, dan yang terakhir Mutiara Azahra. Teori perilaku konsumen. Nah, kelompok kami telah sepakat ngebahas tentang sepatu Adidas. Adidas adalah merek terkemuka di dunia. Banyak atlet dunia yang juga menggunakan sepatu keluaran Adidas. Adidas pun banyak menjadikan atlet top dunia sesuai iklan produk mereka. Demi kepuasan konsumen, Adidas berusaha untuk mengembangkan produknya dan membuat inovasi-inovasi baru lewat sepatu produk barunya. Kelebihan dan kekurangan produk Adidas. Mungkin kelebihannya di tingkat harga, di mana harga sepatu Adidas lebih murah dengan kualitas lebih baik dan lebih nyaman. Kekurangannya, untuk meminimalkan biaya, kekurangan Adidas telah outsourcing 95% dari produknya kepada pemasok pihak ketiga yang independen, terutama terletak di Asia. Di sini ada teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah teori yang menerangkan 1. Alasan para pembeli atau konsumen untuk membeli lebih banyak barang atau jasa pada harga yang lebih rendah dan menguranginya pada saat harga tinggi. Dan yang kedua, bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli atau pendapatan yang diperoleh. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal adalah kepuasan seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan kepuasan. Dan pendekatan ordinal adalah manfaat yang diperoleh seorang konsumen tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif atau tidak dapat diukur. Terima kasih kepada Saudara Dede Akbar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemasaran. Jangkauan pemasaran sangat luas sebagai tahap kegiatan yang harus diperoleh barang dan jasa sebelum sampai ke tangan konsumen. Sehingga ruang lingkup kegiatan yang sederhana menjadi 4 kebijakan pemasaran. Konsumen bersikap rasional dengan anggaran yang tersedia. Konsumen memaksimalkan kepuasan totalnya dari barang yang digunakan, yang dikenal sebagai 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembeli. 1. Faktor budaya. 2. Faktor sosial. 3. Faktor psikologis. 4. Faktor pribadi. Total utility dan marginal utility bisa disebut juga dengan total kepuasan dan pertambahan kepuasan. Utility dalam ekonomi artinya adalah kepuasan dari suatu konsumen saat menggunakan suatu barang. Dan utility itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh. Utility hanya bisa dirasakan saja. Apa itu utility? Nama dari kepuasan menggambarkan nilai kepuasannya bertambah, maka konsumen puas, dan jika utility atau nilai kepuasannya berkurang, maka konsumen kurang puas. Saya akan menjelaskan total utility dan marginal utility dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya punya tabel. Di sini ceritanya saya membeli sepatu Adidas dan sepatu Nike. Suatu hari saya membeli sepatu Adidas. Ketika saya memakai sepatu itu, saya mendapatkan kepuasan sebanyak 4. Maka marginal utility-nya adalah 5. Karena saya suka, akhirnya saya membeli sepatu 1 pasang lagi, dan kini total utility-nya bertambah semula 4 menjadi 7. Dan marginal utility-nya berarti adalah 3.
saya membeli sepatu lagi dan utility-nya bertambah lagi dari 7 kini menjadi 9 dan marginal utility-nya menjadi 2. Dan saya membeli lagi sepatu, jadi nilai utility-nya menjadi 4 dan total utility-nya tetap di 9 dan nilai marginal menjadi 0. Dan ini sepatu yang terakhir, sepatu kelima, dan total utility-nya berkurang menjadi 8 dan marginal utility-nya menjadi -1. Nah, dari tabel tentang utility sepatu Adidas dan Nike, apa yang bisa kita simpulkan? Dari sepasang sepatu pertama dan sepasang sepatu lainnya, total utility bertambah terus mulai dari 7, 9, 9. Dan artinya masih merasa puas. Lalu dari 3 ke 4 sama total utility-nya semua tetap 9 dan artinya puasnya sudah mulai berkurang. Dari 9 menjadi 8, dari 8 menjadi -1, berarti tidak puas lagi. Di sini kalian lihat juga marginal utility-nya berkurang dari 4 menjadi 3 sampai -1. Semakin banyak barang yang dibeli, semakin berkurang juga nilai kepuasan kita terhadap barang tersebut. Sekarang kita beralih ke gambar kurva di sini, grafik. Ini adalah yang garis vertikal ini milik total utility dan marginal utility. Disingkat TU dan MU. Dan horizontal ini quality disingkat Q. Oke, jadi ini 1, 2, 3 dan ini sepasang sepatu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini -1, -2 saat membeli sepasang sepatu. Total utility-nya adalah 4. Di saat kita membeli 2 sepasang sepatu, total utility-nya adalah 7. Di saat kita membeli 3 sepasang sepatu, maka total utility-nya adalah 9. Ketika kita membeli 4 sepasang sepatu, total utility-nya juga 9. Saat membeli 5 sepasang sepatu, total utility-nya menjadi 8. Sekarang ke marginal, dari 4 ke 3, dari 3 ke 2, dan menjadi -1. Itu kenapa bentuknya menjadi menurun seperti ini, karena semakin banyak kita membeli, semakin menurun kepuasan kita. Maksimuman nilai guna. Q1, ketika kita membeli satu jenis sepatu, maka total kepuasannya 4 dan 2 jenis barang total kepuasannya 7. Membeli 3 jenis barang total kepuasannya itu 9. Membeli 4 jenis barang total kepuasannya itu 9 dan 5 barang tersebut total kepuasannya 8. Dan nilai MUA dari 0 ke 4, dari 4 ke 3, dari 3 ke 2, dari 2 ke 0, dari 0 ke 1 ke -1, dan nilai MUB-nya dari 0 ke 5, dari 5 ke 4, dari 4 ke 1, dari 1 ke -0,5. Maka kepuasan maksimum konsumen ada di posisi A unit 1, B unit 2. Q1 sama dengan 4, Q2 sama dengan 7, Q3 sama dengan 9, Q4 sama dengan 9, Q5 sama dengan 8. Maka menggunakan perhitungan harga yang berbeda. MUA harganya 4, MUB harganya 2. Di sini Q1 TU-nya 4, maka MU-nya 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kenapa dibagi 4? Karena harganya itu 4. Dan MUB itu 5. Bagi 2 sama dengan 2,5. Kenapa dibagi 2? Karena harganya 2. Selanjutnya membeli 2 buah sepatu, TU-nya 7, MUA-nya 3, dibagi 4 sama dengan 0,75. Dan MUB-nya itu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dan ketika membeli 3, TU-nya itu 9, MUA-nya itu TU2 sama dengan 4, sama dengan 0,5. Dan MUB-nya itu 1 sama dengan 2. MUB-nya itu 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Ketika kita membeli 4 buah barang, kepuasannya itu 9. MUA-nya 0 dibagi 4 sama dengan 0. MUB-nya 0 dibagi 2 sama dengan 0. Dan ketika kita membeli 5 jenis buah barang, TU-nya itu 8, maka MUA-nya itu -1 dibagi 4 sama dengan
minus 0,25, MUB-nya minus 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,25. Maka kepuasan konsumen jatuh pada 0,5 di sini ketika kita membeli 3 jenis barang tersebut. Kepuasannya itu ada di TU-nya 9 dan maksimum marginalnya utility-nya itu 0,5. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Sekian penjelasan teori perilaku konsumen dari kelompok 1. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.